Alhamdulillah kita telah membaca bersama Ratibul Haddad khataman Al-Quran yang luar biasa. Rutinitas kita mudah-mudahan kita tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan Rasulullah SAW melalui zikir dan wirid salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahli ta'atik wa ahli mahabbatik jami'i sari'i ghasatik amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukarramun hifzain bersama kita Ustaz Waluya, Ustaz Rahmat, Pak Pandi Subhan dan Pak Haji Hendru, yang mudah-mudahan orang tua kita, sepuh kita, ustaz kita senantiasa disehatkan zahir dan batinnya, senantiasa diberikan rahmat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ridhonya amin ya rabbal alamin. Dan segenap jamaah majlis Hadadul Qulub yang insyaallah tidak luput dari keberkahan ilmu, tidak luput dari cahaya ilahi, dan insyaallah dapatkan ridha dan kebanggaan dari Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah diluaskan rezekinya, panjang umur insyaallah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur, selalu kita memuja dan memuji Allah, dan selalu kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dikarenakan kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur tanda tidak syukur, kita tidak akan ditambah, bahkan diambil dan mendapatkan azab dari Allah. Dan dengan kita ibadah, dengan kita senantiasa ingat kepada Allah, berzikir, dekat dengan orang soleh, berarti kita bersyukur akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan lupakan, jauhi hal-hal yang negatif, orang-orang yang tidak ada manfaatnya, sehingga kita berada dalam rahmat Allah, berada dalam pandangan Allah, dan insyaallah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih terus majlis kita, ngaji kita, salawat kita, zikir kita kepada Nabi Muhammad SAW, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kajian-kajian kita. Walaupun yang lain masih disibukkan dengan urusan majlis, urusan peringatan Maulid Nabinya, yang lain masih disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Makanya majlis kita itu lebih afdal daripada yang lainnya. Kadang kita meliburkan majlis taklim, majlis zikir, sibuk dengan urusan Maulid Nabi. Maulid Nabi cuma sekali, liburnya 1 bulan. Maulidnya cuma 1 malam, libur belajarnya, libur zikirnya lebih dari 1 bulan berarti. Alhamdulillah kita terus dalam majlis, kita terus dalam zikir, hanya 1, 2, 3 kali dalam sepekannya. Insyaallah kita akan selalu ingat Allah, ingat Rasulullah SAW, dapatkan keberkahan ilmu, dapatkan keberkahan zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW insyaallah. Alhamdulillah. Walaupun kita tidak meninggalkan hadir majlis peringatan Maulid Nabi, ikut serta, membantu, menyokong semuanya, kita tidak melupakan itu semua, dikarenakan keutamaan senantiasa ada dalam kebaikan, dalam semangat, dalam support dan lain sebagainya. Selagi itu menyambung kepada Allah, tersambung kepada Nabi Muhammad, maka insyaallah selalu akan bermanfaat yang positif insyaallah.
Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini ya, kembali kita membaca kitab Nasihat Diniyah. Apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan kepada kita, harapannya kita bagian ataupun objek dari yang dinasihatkan. Ya, tapi kalau ada, makanya kalau ada setiap ceramah, setiap ada yang memberikan tausiah, yang memberikan kajian ilmu, maka kita anggaplah kita objeknya yang diajarkan, orang yang ingin disampaikan kepada kita. Kita sebagai orang yang ada bagian dalam kebaikan ataupun keburukan yang disampaikan agar kita lebih baik untuk mengamalkannya dan untuk mempraktekannya. Jangan seperti orang yang tidak ada dosa. Bukan aku tidak. Caknya tidak aku nih. Alhamdulillah aku nih masih. Jangan ya. Jadikan kita sebagai sasaran objek dari yang disampaikan tentang misalkan zikir. Aku ini kurang zikir aku cuma gini gitu. Tentang tidak boleh dusta. Oh kita akulah banyak dusta. Ya, sebagai kita jadikan objek. Orang yang semakin dia merasa dan memperbaiki, maka lama-lama baik, lama-lama bagus. Ya. Ibarat seseorang yang ingin melukis, ya, melukis sesuatu yang indah. Kita kepengen kita itu berada pada tempat yang indah, posisi yang bagus. Ya, kita kepengen di saat itu, di masa itu, anggaplah kita melukisan tadi, kita sedang berbicara yang enak, sedap bicaraan kita. Ataupun kita dalam lukisan itu kita makan buah-buahan. Ada di situ jeruk, ada apel, ada anggur, ada apa lagi? Buahan yang lainnya. Akan dilukis itu dalam lukisan itu. Jeruk warna kuning, apel warna merah, anggur warna hijau dan seterusnya. Sedikit demi sedikit dilukis. Nah, begitupun juga ya, seperti orang yang berbicara, memberikan nasihat dan tausiah ya tentang misalkan berkata jujur, anggap di situ kita kita ini harus berkata jujur. Saya kurang jujur. Minimal jujur kepada diri saya sendiri. Pengen jadi orang yang jujur, pengen orang yang baik, tapi tidak baik-baik ini. Tidak meningkat kebaikan ini. Berarti saya harus termotivasi, harus depan ya, mengamalkan tentang jujur. Ya. Jangan seperti wong yang cecak tidak tahu ditagih kondektur, ya, tagihan karcis cecak tidak tahu. Anda bayar apa mana? Kita ngomong-ngomong apa? Orang-orang berikan nasihat, jangan kita cecak tidak tahu. Ya, bisa disampaikan itu, maka kitalah sasarannya, kitalah objeknya. Maka seperti pelukis tadi sudah dilukis buahnya, sudah dilukis temannya. Tadi itu kita lagi hendak gurau, dilukis kita tersenyum sama teman kita. Ya, bisa kita disampaikan nasihat, sudah disampaikan akan keutamaan, misalkan jujur tadi. Sifat jujur akan menghantarkan seseorang itu menjadi orang yang baik, orang soleh. Dan sifat orang-orang soleh atau orang soleh itu bisa merupakan tanda-tanda penghuni surga. Dan tidaklah seseorang itu berkata jujur, melainkan dia akan diajak ya oleh direkrut atau ditarik oleh surga itu akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ucapan nasihat-nasihat itu adalah hal yang positif, ya, hal yang baik. Sehingga ya kita satu kali dalam hadir majlis ilmu dan dapatkan ilmu dan kita merasa sebagai objeknya, orang yang diajak bicara kita memperbaiki, satu kali hadir majlis ilmu bisa menghantarkan kita dekat kepada Allah, tambah kenal kepada Allah, rasa dekat kepada Allah. Tatkala disebut akan firman Allah, kita mudah tersentuh dan langsung ingat kepada Allah. Itulah yang disampaikan dalam Al-Quran. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, langsung bergoncang, gemetar hatinya, langsung sontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab kita pada malam hari ini yaitu hubul jah wal mal. Dan itunya yaitu cinta kepada pangkat dan harta.
cinta kepada pangkat dan harta, wa kasratul hirs alaihima, dan sangat rakus terhadap harta dan pangkat ini. Bagaimana ya keadaannya? Maka disampaikan bahwasanya madmumun jiddan, sangatlah hina sekali orang yang cinta kepada pangkat, cinta kepada harta, dan rakus daripada keduanya. Jadi semuanya yang ada di dunia ini kan disampaikan oleh Nabi. Semuanya yang ada di dunia ini semuanya tidak baik. Semuanya tidak bagus kecuali kalau disandarkan kepada Allah. Ya. Kita punya misalkan HP, ya kalau tidak ada niat untuk kebaikan, HP pun tidak baik, tidak bagus. Kita punya makan, ya kalau kita tidak ada sandaran kepada Allah, tidak ada baik. Ya. Dunia mal'un, kata Nabi kan. Dunia ini mal'un, jauh dari rahmat Allah, tidak dicintai oleh Allah. Illa alim. Kecuali orang yang berilmu, yang ada di dalam dunia itu, yang mengamalkan ilmunya, yang menyebarkan ilmunya, apa yang disandarkan kepadanya, kebaikan, itu tidak mal'un, tidak jauh dari Allah, dapat rahmat. Illa alim, ya. Alim au zikir min zikrillah, ataupun ada di situ zikir kepada Allah. Ya, ada zikirnya, ya, seorang duduk berzikir, ya, dia bekerja berzikir, ya, ataupun orang yang mengajarkannya. Alim sudah berzikir kaitan dengan zikir, ataupun yang mengajarkan daripada ilmu dan zikir. Ini jauh tidak senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di dunia selainnya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi orang yang cinta kepada yang ada di dunia ini tanpa ada dikaitkan kepada Allah. Cinta ya dunianya, cinta isinya, cinta apa saja yang ada di dunia ini tidak baik, tidak menjadi keutamaannya. Ya. Kenapa demikian? Ya karena ya kullu syai'in fan. Ya, segala sesuatu itu akan hancur, akan binasa, akan musnah illa wajh Allah. Ya. Kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak hancur. Ya. Berarti semua yang disandarkan kepada Allah itu tidak akan hilang, tidak akan musnah. Ya, akan menjadi amal, akan menjadi kebaikan kalau disandarkan kepada Allah. Ya. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Qasas, "Tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Sesungguhnya ya, negeri akhirat itu kami ciptakan bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi ini wala fasadan, dan juga tidak menginginkan kerusakan. Jadi negeri akhirat ya Allah peruntukkan bagi orang yang tidak menginginkan tinggi derajat di dunia ini. Jadi orang kita yang mau mengharapkan pangkat jabatan, jadi kalau kita masih mengharapkannya tanpa ada embel-embel Allah, maka kita tidak akan bahagia di akhirat. Ya. Ataupun orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi, bagus-bagus dia punya anak, ya anaknya tidak dididik, anaknya dididik rusak. Ini orang yang menginginkan kerusakan di dunia, di muka bumi ini, tidak akan bahagia di akhirat. Bagus-bagus dia dirinya sudah beribadah, berzikir, dia jatuhkan ke maksiat, dia rusak akhlaknya. Ini orang yang menginginkan kerusakan di muka bumi ini tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Wal akibatu lil muttaqin, dan balasan nanti bagi yang baik itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan oleh ulama bahwasanya kalau kalian cinta kepada dunia, kalian tidak akan dapatkan dunia itu. Kita mengejar dunia, mau mengejar dunia, kalian tidak akan dapat dunia itu. Kalaupun kalian dapat, kita dapat dunia, seseorang itu dapat dari kejaran dunia, maka tidak akan banyak.
Kalaupun kita mendapatkan banyak daripada dunia, tidak akan puas. Kalaupun kita mendapatkan kepuasan di dunia, tidak akan lama. Karena umur umat Nabi Muhammad ya pendek. Ya, 60-70 tahun. Ada yang 80 sudah jarang. 90 apalagi 100 tambah jauh. Jadi kalau kita capek-capek ngejar-ngejar dunia tadi, tidak dapat banyak. Kalau tidak banyak, kalau dapat banyak pun tidak puas. Kalau dapat puas pun tidak akan lama. Barat ya seperti ya seekor tikus tadi kan, ekor tikus yang ngejar kupu-kupu, nak jadi santapannya, nah kejarnya di hampir tengah jalan. Satu putaran, dua putaran, datang mobil, lindas oleh tikus tadi. Kita asik ngejar-ngejar dunia, ngejar-ngejar sampai tidak ibadah, sedikit ibadah kita, senyum sama wong benanda, ya. Apalagi nak sedekah, apalagi nak bantu, apalagi nak motivasi, senyum lagi nanda, tidak mau. Ini orang yang melupakan daripada ibadah. Mati, tidak dapat amal, tikus tadi. Jangan-jangan aja, lindas mobil, mati nganggur. Ya, jadi sambil hidup di dunia ini, boleh kita ngejar dunia, tapi sembari dibarengi dengan ibadah. Ya, di sini maghrib, mumpung ada waktu masih ba'diyah. Mumpung masih ada waktu, ya zikir. Baca amal semuanya bacalah punya. Masih ada duit, masih lebih. Sedekah. Mumpung masih ada ini, lakukanlah kebaikan di dunia ini ibadah. Jadi tak boleh kita melupakan ke akhirat, karena itu adalah hal yang menjadi tujuan kita di dunia ini untuk bisa bahagia di akhirat. Sebaliknya, ya kejarlah akhirat. Kalau kita mengejar akhirat, kita akan dapat. Kalau kita melakukan kebaikan, dapat. Ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal baik akan melihat kebaikannya. Kejarlah akhirat, engkau akan dapat. Kalau engkau sudah dapat, pasti akan dapat banyak. Ya. Kita sudah beribadah tadi, kita ikhlas, maka kita akan dapatkan lipat-lipat kali. Sedekah kepada pesantren, kepada majelisnya hidup berkembang, akan dapat berkembang juga amalnya. Kalau sudah dapat, maka kita akan dapat banyak. Kalau sudah dapat banyak, akan puas. Ya, pasti di akhirat, ya, ataupun di dunia sebelum akhirat, kita suka beramal baik, kita akan senang hati kita, jiwa kita akan tenteram. Tidak akan ya kesepian walaupun sendiri sepi. Ya. Tidak akan merasa kurang walaupun dia masih kurang. Ya. Kenapa? Bahagia di dunia. Jadi akan merasa puas dengan dia mendapatkan akhirat tadi. Dan kalau dia puas dengan kebaikannya, dia akan hidup, akan selama-lamanya kekal. Kebahagiaan itu orang yang ibadah akan selama-lamanya. Lain dengan dunia tadi, sibuk kerja dunia, mati nganggur, tidak lama pula. Ya. Sudah terpegang baru dapat, misalkan tikus tadi misalkan dapat buruannya, mati langsung baru dapat semenit langsung ditumpul mobil, mati nganggur. Capek-capek ngejar, ya, tidak dapat makan makanya. Jadi kalau akhirat kita ibadah capek, ya istiqomah kita capek, ya upaya maksimal kita capek, tapi dapatkan kebahagiaan abadal abidin selama-lamanya. Kenikmatan yang lebih nikmat daripada kenikmatan surga, lebih nikmat daripada makanan surga, lebih nikmat daripada apa yang ada dalam surga, yaitu apa? Ya, abadal abidin. Tatkala kita mengetahui selama-lamanya berada di dalam surga. Ya. Karena itu ya, tentang perihal tentang cinta kepada dunia ini tidak dianjurkan. Ya. Jadikan dunia itu di kantong kita, jangan jadikan di hati kita. Ya. Dan juga kalaupun kita berada di dalam dunia dan kita memegang dunia itu, misalkan banyak, maka niatkan semuanya untuk biar kita bisa bahagia mendapatkan
derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan dunia yang ada bersama kita. Orang yang punya harta dia bisa tinggi derajatnya dengan hartanya. Orang yang punya banyak anak bisa dapatkan derajat tinggi ridha Allah dengan banyak anaknya. Orang yang punya istri banyak pun dia bisa mendapatkan derajat tinggi dengan istri yang banyak pun. Ya, orang yang punya apa baik di dunia ini yang banyak, ya bisa menyebabkan dia itu bahagia dapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia niatkan semuanya, ya dia ya aplikasikan, dia apa edukasikan, dia gerakkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seseorang sahabat, ya yang mana sahabat ini dia punya harta banyak, maka dia bisa dekat kepada Nabi dengan hartanya. Ada sahabat lagi yang punya kepandaian, ya Rasulullah, aku punya cara biar bisa menang dalam perang. Ya, seperti ya siapa? Zaid bin Sabit. Ya, dia punya kepandaian dalam strategi perang. Disampaikan. Akhirnya dipakai strategi perangnya. Dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Lagi sahabat yang yang bisa manjat, ya, manjat tempat yang tinggi di masjid, di atas masjid, ya. Sehingga dia bisa azan seperti Bilal, dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang pintar berdagangannya seperti Abdurrahman bin Auf, sehingga bisa menguntungkan, membantu kaum muslimin, maka dia bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ada yang dengan punya anak dan semuanya, mereka bisa dekat dengan Nabi Muhammad, dapatkan cinta dari Nabi Muhammad dengan kelebihan yang mereka miliki. Nah, ini seperti juga kita mau dekat kepada Allah. Apa yang kita miliki, yang kita kepandaian yang kita miliki, kelihayan, kemahiran, harta, pangkat, semuanya yang kita miliki, ya kita niat gunakan untuk biar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah demikian, maka niscaya apa yang kita miliki itu akan menjadi ya manfaat, ya wasilah kita untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah dengan demikian harta kelebihan yang kita miliki dari kemampuan dunia ini akan menjadikan kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW akan perihal orang-orang yang atau keburukan perihal orang-orang yang cinta kepada dunia, ya sehingga dia mengejar-ngejar tadi, tikus tadi, ngejar kupu-kupu tadi, mampus tengah jalan, tidak dapat apa-apa. Ya, perihal orang yang cinta kepada dunia yang ditaruh dalam hatinya, perihal orang yang cinta kepada pangkat sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah, itu beliau umpamakan seperti madibani ja'iani ursila fi zaribatin ghanamin bi afsada laha min hubbil mal wa syaraf. Ya. Tidaklah ada dua ekor serigala yang lapar, kemudian dia dimasukkan dalam kandang sini rusa, kandang kambing, ya serigala yang lapar dua ekor dimasukkan di dalam kandang kambing, kira-kira langsung apa dicium-ciumnya apa diajak main, lapar, langsung dia pasti akan menyantap kambing-kambing yang ada di dalam itu. Ya. Kedudukannya perihalnya apa? Orang yang cinta kepada dunia, orang yang cinta kepada pangkat dan jabatan ini lebih dahsyat buruknya daripada serigala tadi. Ya. Mereka yang sama seperti tercinta seperti dahsyatnya serigala tadi, inilah lebih buruk perihalnya, ya, lebih jelek perihalnya daripada serigala tadi. Jadi kalau kita anggap serigala itu dahsyatnya nih, rusaknya habis pasti kami. Orang yang cinta kepada dunia dan pangkat itu lebih dahsyat lagi buruknya daripada
serigala yang masuk ke dalam kandang kambing tadi. Berarti menunjukkan orang yang demikian berarti dia tidak ada paham bagaimana bisa menjadikan harta dan pangkat itu ya sebagai wasilah bukan tujuan utama ya. Jadi sebagai perantara bukan tujuan utama ya. Jadi kita tahu ya, banyak orang-orang yang solehin, orang-orang yang soleh, mereka punya harta tadi, mereka punya anak, mereka punya pabrik, mereka punya relasi, mereka punya apa saja yang ada di dunia ini, ya mereka niatkan semuanya untuk nyari rai kepada Allah. Jangan nyari rai kepada makhluk. Kalau nyari rai, berai-rai kepada makhluk, sudah akhirnya rusak, akhirnya hancur, akhirnya tidak mendapat nilai, ya tidak didapatkan nilai. Jadi ya, hal-hal yang ada di dunia ini seperti semuanya dalam penilaian Allah. Ya. Jadi kalau kita di dalam penilaian pastinya kita akan membaguskan ya. Ayo lomba tunjuk lomba berpakaian yang mana yang paling bagus, yang mana paling rapi, yang mana paling pas. Ada yang masuk dengan pakaian, ditanya pakaian apa? Ini pakaian sehari-hari. Pakaian sehari-hari celana setengah di bawah lutut, tidak sampai bawah. Oh berarti sehari-hari dia gini. Ya, pakaian bajunya ketat. Ya, sehari-hari gini. Ada yang kemana? Pakaian apa ini? Pakaian ke masjid. Pakai apa? Pakai sarung. Ya, kemudian bajunya, ya, bajunya hal biasa. Ya, tidak menunjukkan dia kehusuannya. Ambil dia jalan, ya biasa-biasa dia ke masjid tadi. Ini jalannya. Yang tadi sehari-hari biasa-biasa. Ada yang dengan pakaian tidurnya. Jadi bisa dinilai seseorang itu dengan apa yang diberikan kepadanya, apa yang diujikan kepadanya. Jadi kita diberikan anak, ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang baik dengan titipan anak itu? Kita diberikan pangkat, sebagai ketua, kepala, ini dan itu. Bagaimana kita mendapatkan nilai kalau kita tidak bisa memberikan nilai yang terbaik? Siapa yang memberikan ujian itu, memberikan nilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa juri-jurinya? Ya bisa melalui malaikat. Ya, kita disuruh berpakaian yang rapi. Ya, sholatnya tidak rapi. Sholatnya pakai baju kaos baik. Sholatnya pakai sarung-sarungan tidur tadilah pakai sholat. Ya, kita disuruh untuk berbuat baik. Ya, berantem senang sama keluarganya sendiri. Ini Allah yang uji ini, gimana ini orang tidak ngerti hidup ini. Anaknya dibiarkan, tidak dididik, anaknya tidak diperhatikan. Perhatian berarti tidak mendapatkan nilai yang baik. Ya. Jadi demikianlah ujian-ujian, ya cobaan-cobaan yang semuanya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ya Allah Subhanahu wa taala SAW menyatakan innallaha yuhibbu min ibadihi al-atqiya al-akhfiya al-abriya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada hamba-hambanya yang paling takwa. Jadi bukan kita andalkan paling bagus ya. Yang paling rapi tadi bukan, tapi yang paling takwa. Ya. Kalau penilaian tadi kan sesuai dengan yang dikategorikan nilai. Tapi kata Rasul, Allah cinta kepada hamba-hamba yang paling takwa. Orang hamba yang paling takwa itu yang paling baik dalam hubungannya kepada Allah. Ya. Ini yang kita harapkan, kita ini bisa menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Dari pakai kopiah kita sebelumnya tidak ada pernah pakai niat, sekarang pakai niat, berarti lebih baik daripada sebelumnya.
Niat kita biar dia jadi orang soleh, biar mengikuti sunnah Nabi, ya biar kita jauh dari dekat kepada Allah, dapat perhatian Allah dan Nabi, ya, jauh dari maksiat. Ya, sehingga kita pakai peci. Kita yang sebelumnya kita tidak ada niat dari rumah ke majelis, niatnya hanya satu, sekarang pasang niat yang banyak, berarti tambah takwa kita kepada Allah. Tadinya kita tidak perhatian dengan orang tua, sedikit perhatiannya, sekarang sudah tambah, berarti hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Ini Allah lebih cinta kepada orang yang paling takwa, al-akhbiya, dan orang yang tidak menonjolkan amal ibadahnya, tidak menonjolkan kelebihannya. Ini Allah cinta kepada mereka. Labria, orang yang paling baik akhlaknya, paling baik budi pekerti, semuanya baik. Ini Allah paling suka. Makanya juga beliau teruskan, ruba ash'as aghbar yadi tamrain la yu'abihu lahu wa aqsama 'ala Allah la abar. Ya, mungkin seseorang itu pakaiannya biasa, dan di kategorinya orang tidak ada di luar biasa kan, tidak ada lebih kan. Tapi kalau dia berdoa langsung Allah kabulkan. Ini dikarenakan ketakwaannya. Jadi belum tentu Pak Ustadz yang dengan sorbannya, belum tentu orang yang bagus rapi dengan bagus rapiannya, belum tentu orang yang kaya dengan kayanya, ibadah mengeluarkan hartanya, terima oleh Allah kalau dia tidak ikhlas dan tidak baik dan seterusnya. Tapi orang yang tadi biasa-biasa jadi dia berbuat baik, ikhlas tanpa ada minta dipandang oleh orang lain. Jadi semakin kita ini punya kelebihan, semakin kita ini sulit untuk menjaga ya kan keikhlasan dalam amal. Ya. Tapi uang biasa-biasa tadi, tunjuklah 10.000 kalau diterima oleh Allah. Kenapa? Tidak ada keinginan yang lain dia. Dia ingin hanya beramal. Jadi makanya kita ini seperti pohon yang semakin kita tinggi, semakin banyak angin dan ujian cobaan. Ya mungkin kan dulu tidak pernah kita ini punya ujian seberat ini. Apa dulu waktu kata pikiran, yang penting sudah ada duit, dapat dari gaji sudah selesai. Tapi sekarang ini pikirkan anak, ya biar anak sekolah ini biar gimana. Sudah anak udah besar, gimana karena mau ngantenkan lagi, mau nikahkannya belum, gimana ini? Dalam cari jodohnya juga gimana? Tidak pernah sebelum ini. Nah, kita makanya semakin kita besar, semakin kita dewasa, semakin kita ini berkembang, maka akan semakin ada ujian dan cobaannya. Jadi ibarat seperti pohon yang sudah kuat akarnya, walaupun diterpa oleh angin yang sering, yang banyak, yang kencang, maka pohon itu akan tetap mantap pada tempatnya. Walaupun kita dapatkan ujian, ujian ini, ujian itu, ujian anak, ujian cari jodoh anak, dia akan cari harta buat anak ini dan seterusnya. Ujian kita berusaha kerja, pegawai kantor dan seterusnya, pasti ada ujiannya. Maka kita selagi kita niatkan kita untuk tadi kebaikan, kita pun bekerja dengan ikhlas atau jujur, tidak khianat dan seterusnya, maka kita akan mantap tenang. Ya, kita bekerja sudah sholat baru pulang, sebelum baru datang langsung kita ibadah, zikir dan semuanya melaksanakan kewajiban. Insya Allah mantap, aman baik. Nah, tapi kalau kita tidak ibadah, tidak baik, niatnya kurang, tidak ada ibadah, tidak ada zikir, berarti ibarat pohon tadi tidak kuat fondasinya. Tapi kalau kita baik tadi, berarti kita bagus, mantap fondasinya, walaupun ujian datang, silih berganti, maka insya Allah akan tetap kita kuat dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai kita langsung putus asa, barulah ujian psikok sudah putus asa. Allah cak mana ini aja,
Misalkan yang punya pelihara tadi peliharanya tidak berkembang, punya tanamannya tidak subur dan seterusnya. Punya pekerjanya ini dan itu. Ujian harus kita kuatkan, ya. Dengan apa? Dengan fondasi yang kuat. Hanya harus kita selalu ibadah yang baik, zikir yang banyak. Ya. Setelah itu kita baguskan usaha kita, pekerjaan kita, insya Allah, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya juga disebutkan wa man istadda hirsuhu 'alal mal faqad ta'arrada bidzalika al-akhtar al-'azimah. Karena siapa yang rakus dengan harta dan kedudukannya di dunia ini, maka seolah-olah dia menghadang akan bahaya yang besar. Kabaliyatin jasimah, ya, dan seperti menghadang ujian yang besar. Illam yahfadhullahu wa tadarakahu bi rahmatih, kalau tidak ada bantuan dan rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan ujian dan cobaan yang besar tadi. Ya, makanya kita jangan berpegang dengan akal kita, jangan berpegang bersandar hanya ke kekuatan kita, ya. Maka berpeganglah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ibaratnya kata orang yang bagian debat dengan orang Kristen itu, bergantunglah kepada Allah Tuhan semesta alam, jangan bertuhan kepada yang digantung. Ya. Menyembahlah Allah tempat kita bergantung, jangan menyembah Tuhan yang digantung. Jadi ya, hendaklah kita setelah usaha kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini telah dicontohkan semuanya oleh Nabi Muhammad SAW, oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka dari Mekah hijrah ke Madinah tidak membawa harta, walaupun mereka membawa hanya sedikit. Ya, mereka tatkala era awal Islam, mereka tidak peduli kalau mau ikut Islam, ikut bersama Nabi, kalau tidak mereka silakan hidup bersama keluarga mereka yang tidak mau Islam. Mereka kuat imannya. Ini mereka para sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang diambil hartanya, yang diambil rumahnya dan seterusnya, tapi mereka demi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Zaman kita tidak seperti itu, tidak lagi. Tapi tinggal kita menjaga iman kita, niat kita dengan apa yang kita miliki, apa yang kita usahakan ini, ya semuanya haruslah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bekerja, saya berusaha ya, untuk kebahagiaan, ya, kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, dan mereka bisa mendapatkan tercukupi, dan setelah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka bisa terdidik ibadah. Jadi walaupun kita punya harta banyak, mereka bisa bahagiakan mereka dan mereka bisa tambah baik ibadahnya. Ya. Harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala luaskan rezeki kita, Allah Subhanahu Wa Taala baguskan usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan hajat-hajat kita di dunia. Ya, ibarat lukisan tadi sudah sempurna segala-galanya. Ya, sudah ada ya senyuman kita di lukisan itu, sudah ada buah-buahan yang bagus warnanya di dalam lukisan itu. Nah, kita pun saat ini ya sedang berjalan dalam melaksanakan kebaikan, keindahan yang ada di lukisan itu. Ya, kita pun sudah mendapatkan motivasi dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh orang yang memberikan nasihat. Ya, harapannya tidaklah kita bisa hidup di dunia ini misalkan kita bekerja kecuali kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam usaha kita. Tidaklah kita berucap kecuali ucapan kita dapat diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita senantiasa berucap berkata yang baik. Mudah-mudahan Allah terima ibadah kita, Allah terima doa-doa kita, anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita memiliki keturunan yang soleh solehah insyaallah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan dengan keberkahan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW
Allah sampaikan hajat-hajat kita, Allah berikan apa yang kita niatkan semuanya. Insya Allah kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam surga dengan rahmat Allah yang telah kita usaha ibadah di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Bikurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabil mahbub haddadil qulub wa wasilatina المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا النبي المحبوب سيدي حداد ووسيلتنا إلا الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي ووسيلتنا إلا الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.